Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul One Up on Wall Street yang ditulis oleh Peter Lynch dan juga John Rothschild, diterbitkan oleh penerbit Simon & Schuster dengan 304 halaman dan berbahasa Inggris. Peter Lynch adalah seorang investor, manajer investasi, seorang filantropis, dan juga seorang yang diberikan julukan legenda media finansial karena rekor performanya. Beliau pernah menjabat sebagai manajer dari Magellan Fund di Fidelity Investment pada tahun 1977 hingga 1990. Selama 13 tahun menjabat, Lynch memiliki rata-rata return tahunan 29,2% dan dengan konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan indeks S&P 500, hingga fund yang dipegangnya menjadi best performing mutual fund di dunia. Selanjutnya adalah John Rothschild yang merupakan seorang penulis freelance yang memiliki spesialisasi dalam bidang finansial dan juga telah menjadi rekan penulis untuk banyak buku tentang keuangan dan investasi. Beliau juga bekerja sebagai editor Washington Monthly dan sebagai kolumnis di Time and Fortune. Ada 3 part utama yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berinvestasi. Yang kedua adalah memilih pemenangnya. Dan yang ketiga adalah melihat untuk jangka panjangnya. Di bagian pertama ini, penulis membahas bagaimana kita memilih saham. Jadi tidak ada tuh bakat yang turun-menurun untuk memilih sebuah saham, meskipun banyak yang ingin kalau misalnya rugi itu menyalahkan bakatnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Investasi saham ini adalah sebuah seni, bukan sains. Jadi orang yang belajar untuk menghitung segala sesuatu dengan kaku akan mengalami ketidakberuntungan yang cukup besar. Nah, penulis ini mengatakan bahwa logika itu yang menjadi penolong baginya untuk memilih saham. Sangat sulit baginya untuk menghubungkan antara hipotesis efficient market di mana semua yang berada di pasar itu sudah diketahui dan harga selalu rasional dengan hipotesis random walk yang di mana kenaikan atau penurunan harganya adalah irasional dan tidak dapat diprediksi. Karena penulisnya sudah melihat banyak fluktuasi aneh untuk mengesampingkan pikiran-pikiran rasional tersebut, makanya dia memilih untuk mengasah logikanya lagi supaya bisa memilih saham yang baik dan benar. Lalu penulis juga mengingatkan bagi para amatur untuk berhati-hati dengan investor profesional. Jadi harus dipandang mereka itu dengan skeptis. Karena apa? Setidaknya itu 70% saham itu dikontrol oleh institusi yang dimana kadang investor amatur itu bertanding dengan investor-investor profesional baik dalam membeli ataupun menjual saham. Tapi ini bisa menjadi keuntungan karena mereka dibatasi oleh banyak tradisi, hukum, dan batasan sosial yang membuat mereka itu kadang sulit untuk bergerak. Nah, tentunya nggak semua yang profesional itu memiliki perilaku yang bertentangan dengan perkataannya. Masih banyak juga fund manager yang baik, inovatif, dan juga memiliki cara yang unik dan independen. Dalam berinvestasi saham, terkadang suka dikaitkan dengan gambling. Sebenarnya, instrumen manapun yang kita investasikan itu memiliki resikonya masing-masing. Bahkan saat kita berinvestasi di saham blue chip sekalipun, itu beresiko karena nggak ada yang tahu tentang pergerakan market. Nggak bisa yang namanya kita memisahkan antara investasi dan judi dalam kategori yang jelas. Karena secara historis saham akan diterima sebagai sebuah investasi dalam kondisi yang baik. Namun jika saham itu mengalami kerugian, maka biasanya investasi tersebut dikatakan buruk atau gambling. Pada dasarnya, sebuah investasi adalah sebuah judi di mana investor dapat memutarbalikkan kondisi agar sejalan dengan keinginannya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, resiko berinvestasi saham dapat berkurang apabila menggunakan permainan yang baik, di mana permainan baik tersebut didapatkan dari tambahan pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita untuk melewati yang namanya mirror test, di mana yang pertama ada pertanyaan tentang apakah sudah memiliki rumah. Karena mungkin investor itu perlu mempertimbangkan untuk membeli rumah. Karena pada dasarnya rumah itu merupakan salah satu investasi yang baik dan hampir dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, apakah butuh dananya?
Jadi, investasi itu dilakukan dengan dana yang memang tidak akan digunakan untuk kebutuhan lain yang mungkin seperti kebutuhan bayar cicilan, kebutuhan pendidikan anak, ataupun kebutuhan untuk membayar hal yang lain. Dan yang ketiga, dan merupakan pertanyaan yang penting adalah apakah memiliki kualitas personal yang dapat membawa investor memiliki kesuksesan dalam berinvestasi saham. Nah, tidak semua orang dapat membuat keputusan di kondisi market yang tidak memiliki info yang jelas dan juga informasi yang lengkap. Jadi, apabila ingin berinvestasi saham, butuh keyakinan apakah benar-benar investor itu sanggup untuk mengambil keputusan di tengah kondisi yang bisa dikatakan tidak pasti. Nah, biasanya orang akan bertanya, investasi itu pasarnya baik atau enggak, tapi nggak ada yang bisa menentukan sebenarnya dan nggak ada yang terhindar dari resesi. Jadi bahwa pasar memiliki hubungan dengan ekonomi, inflasi dan resesi dan arah dari interest rate itu ada, namun tidak ada yang dapat meramalkan apa yang terjadi di masa depan. Yang bisa dilakukan adalah bersiap-siap untuk kondisi terburuk dan memilih saham yang benar. Di bagian kedua ini, penulis membahas tentang bagaimana cara memilih winners atau pemenang saham. Nah, yang pertama-tama itu adalah stalking the 10 beggars. Jadi, penulis itu berkata bahwa ada lebih baik kita itu berinvestasi di saham atau di perusahaan yang memang kita sudah kenal. Jadi, kita itu akan mendapatkan tips-tips tambahan yang mungkin tidak diketahui oleh investor lain. Nah, setelah itu gimana sih caranya untuk melihat nih sebenarnya nih bagus atau enggak sih perusahaannya. Jangan cuman karena toko tersebut selalu ramai atau perusahaan tersebut permintaannya banyak maka sahamnya dibilang layak untuk dimiliki. Faktanya investor itu perlu menganggap semua informasi yang diterimanya itu adalah sesuatu yang misterius. Jadi perlu digali lebih dalam lagi. Bila investor itu melihat nih banyak nih penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka perlu ditelusuri lagi kesuksesan penjualan tersebut berpengaruh atau enggak pada keuntungan perusahaannya. Jangan-jangan pengaruhnya tidak signifikan. Nah, saham di perusahaan yang besar itu memang memiliki kecenderungan untuk tidak bergerak secara besar, namun mereka itu bekerja baik untuk jangka panjang. Nah, setelah itu gimana sih caranya tuh perfect stock ini menurut si penulis? Jadi biasanya penulis itu akan memilih saham itu yang mungkin terdengar nama perusahaannya itu kurang bagus atau biasa saja, lalu melakukan sesuatu bisnis itu yang kurang wow banget lah dibandingin dengan yang lainnya. Lalu orang-orang itu harus tetap membeli barang dari perusahaan tersebut apapun yang terjadi, dan perusahaan tersebut adalah pengguna dari teknologi, dan ada insider buyer setelah itu perusahaannya juga membeli kembali saham-sahamnya. Sedangkan untuk saham yang dihindari oleh penulis adalah saham yang sedang naik daun dengan industri yang juga sedang naik daun dan juga saham yang dicintai oleh publik. Intinya saham yang benar-benar sangat lagi trendy banget untuk dimiliki sama publik, karena biasanya saham-saham tersebut ada tekanan sosialnya. Jadi investor itu perlu hati-hati dengan perusahaan yang memang sedang naik daun ini, dan juga investor harus berhati-hati dengan perusahaan yang akan dicanang-canangkan sebagai perusahaan pengganti. Jadi misalnya the next something, the next McDonald mungkin, atau the next bank tersebut atau apapun, karena pada akhirnya akan selalu dibandingkan lagi dengan pendahulunya, sehingga nanti ujung-ujungnya tidak akan seberhasil yang kita harapkan. Selain itu, salah satu faktor yang benar-benar membuat saham itu naik biasanya tentu kita lihat dari laba dan aset perusahaannya. Untuk mengetahui lebih dalam tentunya tidak cukup tuh kalau kita hanya melihat dari hasil laporan keuangannya, tapi investor juga harus memperhatikan price earning ratio-nya. Sebelum untuk meyakinkan diri kita membeli atau menjual saham, ada yang dinamakan 2 minutes drill, di mana saat investor itu sudah tertarik untuk membeli suatu saham, maka penulis ini menyarankan investor untuk dapat menceritakan kembali tentang saham tersebut, alasan mengapa dia sampai membeli dan mengapa sampai dia yakin banget. Kalau misalnya selama 2 menit ini dia bisa menceritakan sebanyak mungkin alasannya, nah saham tersebut boleh untuk dipilih. Selain itu, investor itu perlu juga tahu sebagai macam fakta-fakta tentang perusahaan. Jadi jangan sampai ada hal yang tidak dia ketahui dengan perusahaannya itu. Misalnya bagaimana labanya, kinerjanya tentu saja, terus hubungannya dengan masyarakat, mungkin CSR-nya dan segala macam. Selain itu,
dari membaca laporan keuangan, mengetahui fakta-fakta, ada juga yang perlu diketahui nomor-nomor atau angka-angka yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah persentase salesnya. Jadi berapa sih pengaruhnya salesnya itu terhadap laba yang dihasilkan. Lalu price earning ratio-nya, gimana cash position-nya, setelah itu juga debt factor-nya, lalu dividennya. Lalu setelah kita mengetahui dividennya itu, apakah perusahaan benar-benar membayarkan dividennya atau tidak. Lalu dicek book value-nya, dicek juga apakah ada aset-aset tersembunyi yang mungkin tidak tergambar di book value-nya, seperti hak paten atau research. Nah, selain itu juga ada cash flow, investor, inventory, gimana rencana untuk DPLK-nya, dan juga bottom line-nya, kira-kira profit margin-nya, turnover-nya bagaimana. Setelah itu, selain melihat angka-angka tersebut, investor juga harus merecek kembali tentang story atau history dari perusahaan tersebut. Dan kita itu melihat ada 3 fase hidup sebuah perusahaan. Yang pertama itu fase startup. Jadi bisnis-bisnis pada umumnya itu di fase startup. Lalu ada fase pertumbuhan cepat, adalah di mana perusahaan itu telah lagi memasuki pasar yang baru. Dan yang ketiga ada fase kematangan, fase di mana perusahaan tidak mudah untuk terus berkembang dan akan berlangsung untuk beberapa tahun. Setelah semuanya dilakukan, ada final checklist-nya, di mana yang perlu dipelajari adalah PER tinggi atau rendah perusahaan itu dibandingkan dengan industri sejenisnya. Lalu jumlah kepemilikan institusinya semakin rendah semakin baik. Dan yang ketiga, apakah ada pembeli orang dalam atau tidak dan perusahaan buyback atau enggak. Yang keempat, catat pertumbuhan labanya, apakah pendapatannya sekali saja atau konsisten. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apakah perusahaan memiliki laporan keuangan yang kuat atau lemah dari sisi DER, dan juga bagaimana kekuatan finansial serta posisi kasnya. Pada bagian ketiga, penulis membahas tentang bagaimana cara mendesain sebuah portofolio. Nah, untuk mendesain sebuah portofolio itu tentunya diperlukan diversifikasi. Nah, strategi yang baik menurut penulis adalah merotasi sahamnya tergantung apa yang terjadi di harga berhubungan dengan background story-nya. Setelah itu, bagaimana sih waktu terbaik untuk membeli atau menjual? Nah, biasanya saat akhir tahun pada Oktober sampai Desember, karena biasanya institusi itu lagi melakukan pembersihan pada portofolionya untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Yang kedua, pada saat terjadi collapse, drops, burps, hiccups, dan free falls yang terjadi selama beberapa tahun sekali. Apabila cukup berani membeli di tengah kondisi ini, maka ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, selain itu, biasanya ada orang yang berkata tentang saham yang padahal sebenarnya itu tidak benar dan tidak boleh selalu mentah-mentah dipercaya, yaitu biasanya kalau udah turun selalu akan turun lebih rendah lagi. Kita itu atau selalu dapat mengetahui kapan saham akan menyentuh titik terendahnya. Lalu apakah sudah tinggi itu bisa naik lagi atau harganya murah, apakah mungkin rugi atau mungkin rebound atau apapun itu. Intinya jangan terlalu terpaku terhadap myth yang sudah disebarkan orang-orang, tapi fokus pada penelitian kita mengenai perusahaan tersebut dan analisa kita sendiri. Nah, bagaimanapun, sepintar apapun orang, pasti akan bisa saja melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kita meyakinkan diri sebagai investor. Apabila sudah ingin menginvest segala sesuatunya, kita tentu harus melakukan persiapan kita, mulai dari analisa, mulai dari membangun kepercayaan kita untuk membeli atau menjual saham tersebut. Jangan sampai kita cuma karena ikut-ikutan atau mengikuti tren saja. Menurut kelompok kami, buku ini sangat cocok bagi para investor pemula atau yang mungkin sudah mulai berinvestasi namun masih merasa sedikit kurang yakin dengan apa yang dilakukannya. Karena buku ini memberikan penjelasan yang cukup terinci mengenai proses pengambilan keputusan hingga mempertahankan kepercayaan seorang investor pada saham yang telah dipilihnya. Dari buku ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, menjadi seorang investor yang handal bisa dilakukan oleh semua orang apabila meluangkan waktunya untuk melakukan sedikit riset. Karena berinvestasi pada suatu saham atau perusahaan yang sudah diketahui bisa jadi pilihan yang lebih baik dibandingkan berinvestasi hanya untuk mengikuti tren.
Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran merupakan kunci dalam berinvestasi. Pasar itu selalu bergerak, jadi bisa membuat panik seorang investor dalam hal membeli maupun menjual. Yang ketiga, jangan panik membeli karena takut kehabisan, dan jangan sampai panik menjual karena takut mengalami kerugian yang lebih besar. Yang keempat, masa depan tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang bisa dengan yakin mengatakan bahwa pasar akan naik atau turun karena sebuah kejadian, karena bisa saja dampaknya itu bertolak belakang. Selanjutnya, jangan pernah terlalu fokus pada suatu saham yang selalu menang, hingga membuat investor lupa mengecek tentang cerita di balik perusahaan tersebut. Investor tidak akan kehilangan apapun bila tidak memiliki saham yang berhasil, meskipun saham tersebut adalah 10 beggars. Selanjutnya, selalu berpikir sebagai seorang amatur dan selalu terbuka pada ide baru, karena melakukan investasi adalah sebuah seni. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton.